Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masih melanjutkan yang kemarin, yakni tarakki, naik atau perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan berbagai bentuk cara, bisa melalui bentuk ibadah mahdhah atau pengabdian sosial yang penuh keikhlasan. Nah, tarakki itu sendiri adalah mujahadah seorang hamba yang penuh keikhlasan dan tawakal, sehingga seluruh harapannya dan tujuan hidupnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya karena Allah. Ikhlas, tidak berharap kepada apapun dan tidak berharap kepada siapapun, apapun dan siapapun, illallah, kecuali Allah. Dia sholat karena berharap ridho Allah. Dia puasa seperti itu juga. Nah, kalau orang terus menerus demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat keindahan dia, yakni jamaliyah Allah, sifat keindahan, sifat kelembutan Allah, sifat kasih sayangnya Allah akan diberikan oleh Allah kepada hambanya tersebut. Itu disebut dengan tanazul. Habib Umar bin Zain bin Smith bercerita, beliau, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini begitu melihat seorang wanita, dia tertarik. Karena ketertarikan dengan seorang wanita tersebut, sehingga laki-laki ini ingin menikahinya. Kata si wanita, telah disampaikan bahwa aku ingin menikahimu. Wanita ini adalah wanita salehah. Kemudian wanita itu mengatakan, iya, aku mau, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Di dekat rumah wanita itu ada sebuah masjid. Katanya syaratnya engkau harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini selama 40 hari. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus barang satu waktu. Akhirnya siap, kata si laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki ini melaksanakan sholat. Setiap waktu dia sholat, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan tidak pernah ketinggalan, tidak pernah masbuk. Setelah 40 hari dia asyik dengan ibadah terus di masjid tersebut. Lalu si wanita tadi menyuruh kepada seseorang saudaranya untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut. Katanya ingin menikahinya. Ditanya, orang yang asyik sholat ini
Katanya Anda ingin menikahi seorang wanita, saudaraku. Sudah selesai syaratmu, salat berjamaah 40 waktu di masjid ini, 40 hari di masjid ini. Apa kata laki-laki? Aku tidak ingin menikah lagi, aku sudah jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang dengan beribadah bersungguh-sungguh ini akan membuat kecintaan kepada Allah semakin mendalam di dalam jiwanya, dan kecintaan kepada dunia akan terkikis. Maka salah satu diantaranya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ibadah mahdhah seperti yang tersebut di atas. Lalu Allah Ta'ala tanamkan sifat kasih sayang, kelembutan di dalam hati orang tersebut. Nah, cepat atau lambat, tinggi atau rendahnya pendakian seseorang atau seorang hamba itu tergantung pada kesungguhan mujahadahnya, kesungguhan di dalam mujahadah. Ini kesungguhan di dalam melaksanakan tersebut. Jika seorang yang berjalan menuju kepada Allah lebih cepat, tentu lebih cepat pula sampainya. Jika dia istiqamah, ya, syaratnya istiqamah, maka mustahil kalau tidak akan tercapai. Namun kalau tidak istiqamah, bagaimana hendak tercapai istiqamahnya itu? Sebagaimana seorang laki-laki tadi istiqamah, al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 karamah. Namun untuk mencapai istiqamah itu bukan perbuatan yang gampang. Artinya apa? Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita khayalkan, tidak semudah yang kita rencanakan. Kenapa? Di sana sini banyak godaan. Ketika kita sudah mulai niat mau istiqamah, ini ujian atau godaan itu banyak sekali di sekeliling kita. Semakin kita bersungguh-sungguh, semakin berat juga godaannya. Semakin tinggi pencarian seseorang, semakin berat. Seperti orang-orang yang sedang suluk, semakin hari mungkin akan semakin berat, badan akan terasa letih, belum lagi panas. Itulah ujian. Kalau setiap hari kita tidak merasakan lebih berat, jangan-jangan kita jalan di tempat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kepada seorang hamba sesuai dengan usahanya. Ini kalau makin berat usahanya, juga makin indah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya bersabar, kembali bersabar dan bersabar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penghargaan kepada setiap hambanya yang mau berbuat, kepada setiap hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai Allah berfirman, barang siapa berjalan menuju kepadaku sejengkal, maka aku berjalan menuju kepadanya sehasta. Barang siapa berjalan menuju ke sehasta, aku sedepah. Kalau dia datangi kepadaku dengan jalan kaki, maka apa kata Allah? Ataitu harwala, maka aku mendatangi dengan berlari. Artinya apa? Pendekatan kita kepada Allah, usaha kita ini tidak secepat kedatangan Allah kepada kita. Yang penting terus menerus, dan usahakan betul-betul merendahkan diri, betul-betul menghinakan diri, merasa diri tak punya apa-apa,
tadarru kepada Allah, 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 Allah. Di dalam hati ini merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya mengadu kepada Allah, 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 terus menerus. Niscaya satu saat Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga melembutkan hati kita, sehingga Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita. Itu yang disebut dengan tanazul. Maka seseorang ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan hakiki, tidak ada ketenangan hakiki kecuali kebahagiaan kedatangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ingin tenang, ingin bahagia, mencari hiburan dengan hiburan dunia, cari hiburan dengan rekreasi, bisa, tapi itu hanya sejenak, hanya sejenak. Namun kebahagiaan hakiki apabila sudah kita bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, menyatu dengan al-haq, itulah kebahagiaan hakiki. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya para kekasih Allah, awliya Allah, itu adalah para kekasih Allah, la khawfun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Kenapa? Karena bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu yang diungkapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada saat beliau berhijrah. Jadi merasakan kedekatan dengan Allah itu yang sangat penting. Oleh karenanya latihan itu perlu, latihan itu terus menerus. Nah, untuk menjadi seorang pendaki yang baik atau seorang pejalan menuju kepada Allah yang baik, pertama yang harus diamalkan dengan baik adalah seluruh rangkaian ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Maka tidak ada ceritanya orang yang katanya menggapai kedekatan kepada Allah, menggapai ma'rifah kepada Allah, akan tetapi rangkaian ajaran Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang yang mengatakan dia sudah ma'rifah kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, sudah dekat dengan Allah, sudah bersama dengan Allah, akan tetapi syariat ditinggalkan, sholat tidak, baca Quran tidak, puasa tidak, maka wajib kita untuk tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Sedangkan yang melaksanakan ibadah bersungguh-sungguh saja belum tentu memperoleh itu semua, kecuali diiringi dengan keikhlasan, ikhlas dan pasrah. Mau ikhlas itu sulit, Buya, katanya. Mau belajar ikhlas itu sulit. Mau belajar ikhlas itu gampang. Gimana? Kembalikan semuanya yang kita lakukan ini, kita tidak akan bisa melakukan kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak akan bisa bergerak sholat kalau Allah tidak mengizinkan. Hakikatnya gerak kita adalah geraknya Allah. Karena kalau tidak digerakkan kita tak bisa. Kita bak boneka yang dirukukkan, disujudkan, diidalkan oleh Allah. Maka dengan demikian kita tidak merasa berbuat. Kalau sudah tidak merasa berbuat, ikhlas akan kita dapat. Di samping itu pasrah sepenuhnya. Maksudnya pasrah sepenuhnya apa? Dengan apapun yang diciptakan oleh Allah, tak mengeluh, tidak gelisah,
ketika ditimpa satu ujian, cobaan. Kita masih ingat cerita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali ketika seorang nabiullah, nabiyyun min anbiya'illah, nabi di antara nabi-nabi Allah, telah dia beribadah selama 50 tahun tidak maksiat sama sekali. Ibadah 50 tahun tidak maksiat sama sekali. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi tersebut, "Hai nabiku, sungguhnya telah kuampuni dosa-dosamu." Si nabi ini protes, "Ya Allah, dosa mana yang kau ampuni? Aku tidak berbuat dosa ya Allah. Dosa yang kau ampuni itu yang mana? Aku tidak berbuat dosa. Selama ini aku ibadah tidak berdosa sama sekali. Dosa yang mana yang kau ampuni?" Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, "Hai malaikatku, datangkan kepada dia penyakit." Sehingga satu malam si nabi ini tak bisa tidur, badannya panas, sakit semua, tak bisa tidur. Keesokan harinya malaikat diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada nabi tersebut, "Wahai nabi Allah, gimana kabarmu hari ini?" Apa jawabnya nabi tersebut? "Aduh, aku satu malam tidak bisa tidur, sakit semua badanku." Dia mengeluh dengan sakitnya satu malam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itulah yang aku ampuni. Sesungguhnya engkau mengeluh satu kali atau mengeluh di malammu yang kamu sakit saat itu dibayar dengan ibadahmu yang 50 tahun tidak akan terbayar." Oleh karenanya orang-orang ahli thariqah jangan banyak mengeluh. Di dalam khalwat, di dalam suluk jangan banyak mengeluh. Aku lapar, aku haus, memang supaya lapar dan haus. Aku lelah, memang supaya lelah. Kenapa? Kalau kita selalu kenyang kita akan sombong. Fir'aun menyombongkan diri karena apa? Fir'aun menyombongkan diri dan mengaku sebagai Tuhan karena Fir'aun tidak pernah sakit, karena Fir'aun tidak pernah kehausan, karena Fir'aun tidak pernah kelaparan. Kita masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal dan nafsu. Ujar Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan akal, "Hai akal, siapa aku? Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Menghadap engkau, menghadap. Membelakang engkau, membelakang engkau." Akal, suruh ruku, ruku, suruh sujud, sujud. Kemudian akal Allah ciptakan nafsu. Nafsu disuruh, ditanya oleh Allah Ta'ala, "Hai nafsu, siapa aku?" Nggak tahu, nggak mau ngaku. Siapa aku? Nggak mau ngaku. Menghadap malah membelakang. Hayo membelakang malah menghadap. Akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar dalam api 100 tahun lamanya. 100 tahun dibakar dalam api, diangkat dari api, ditanya oleh Allah, "Hai nafsu, siapa aku?" Nggak tahu, masih tetap. Suruh menghadap, membelakang, suruh membelakang, menghadap. Direndam dalam air selama 100 tahun. Diangkat dari air, tanya, "Nafsu, siapa aku?" Nggak tahu, masih tetap nggak mau ngakui. Akhirnya apa? Dikasih lapar. Dikasih lapar. Tidak dikasih makan. Sehingga 100 tahun, setelah 100 tahun dikasih lapar, ditanya, "Hai nafsu, siapa aku?" "Engkau Tuhanku ya Allah." Suruh menghadap, suruh membelakang. Jadi salah satu daripada cara untuk memerangi hawa nafsu kita adalah dengan lapar. Kalau akal, dia tunduk, patuh kepada Allah. Maka dari itu hadis Nabi mengatakan, "Ati' rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi tusamma jahilan." Taatlah kepada Tuhanmu, maka engkau dinamakan orang yang taat.
Wala ta'sihi, jangan bermaksiat kepada Allah, tusamma jahilan, engkau dinamakan orang jahil. Artinya apa? Orang yang taat kepada Allah itulah orang yang berakal. Orang yang maksiat kepada Allah itulah orang-orang yang jahil. Orang jahil ngaku makrifat, dia bermaksiat kepada Allah, sholat tidak, ibadah tidak, ngaku kenal Allah, maka 100% bohong, dusta. Gak usah diikuti orang-orang yang seperti itu. Nah, setelah si pejalan itu tadi menuju ke hadirat Allah, pencari Tuhan, dia melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh keikhlasan, maka dilengkapi ibadah-ibadahnya tersebut dengan ibadah-ibadah tambahan seperti apa? Zikir, sholawat, baca Quran, tasbih, dan semuanya ini adalah tambahan-tambahan daripada ibadah yang fardu dan yang sunnah. Ditambahkan ini semua, dilengkapi. Tidak cukup hanya dengan sholat. Ibarat orang berjalan membawa bekal, bekalnya cukup. Zikir tidak, ngobrol sampai tengah malam, bahkan ngobrol tengah malam sampai subuh, tengah malam sampai subuh, tak ada ayat Quran yang dibaca, satupun ayat Quran yang dibaca tak ada, tak ada satu hadis pun yang dibaca, tak ada. Di depannya yang ada cuma kopi sama rokok. Subuh, begitu subuh, habis salat subuh, bukan salat subuh, begitu tiba waktu subuh, mapan, tidur dia, ngaku makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang makrifat, ini jelmaan iblis. Jelmaan iblis. Anehnya kenapa? Umat manusia banyak yang tergoda dengan yang demikian. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia sudah malas melaksanakan ibadah, sudah malas sholat, dibawahi lagi oleh orang seperti ini. Kak, jangan percaya, mau ibadah, mau dekat kepada Allah, banyaki sholat, banyaki baca Quran, banyaki puasa, banyaki zikir, banyaki tasbih, sholawat. Ibadah-ibadah seperti ini yang mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu apa lagi? Dia tidak bicara kecuali bicaranya benar. Bicaranya benar dan bermakna. Menjauhi kebohongan, menjauhi kepalsuan, kemunafikan, amarah, mengumpat, memfitnah. Jaga semua itu. Juga menjaga telinga. Menjaga telinga. Mendengarkan Al-Quran, atau syair-syair yang bermakna spiritual, syair-syair yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memuji kepada Sang Khalik, salawat. Juga menjaga pikiran, menjaga pikirannya yang positif. Terus menjaga hati, qalbu, agar tidak lepas daripada zikrullah. Qalbunya, hatinya selalu zikir kepada Allah. Maka dua hal yang pernah saya ceritakan yang mengherankan. Ini saling heran ini. Ahli zikir heran kepada yang tidak zikir, yang tidak zikir heran kepada ahli zikir. Kenapa? Orang ahli zikir ini heran kepada yang tidak zikir. Iya ya, kenapa kok gak bisa zikir, gak bisa ingat Allah? Padahal alam semesta ini ciptaan Allah.
Dia berjalan di atas bumi, bumi yang dipijak adalah milik Allah. Udara yang dihirup adalah milik Allah. Panas mentari yang menerpa kepada dirinya adalah milik Allah. Cahaya rembulan di malam hari yang dinikmati oleh dia adalah ciptaan Allah. Langit yang dilihat dengan bintang gemintang dengan segala gugusannya itu adalah miliknya Allah. Allah yang ciptakan. Kemudian yang menciptakan pepohonan semua adalah Allah, termasuk binatang dan suara-suara yang indah. Itu adalah Allah yang ciptakan. Kok masih bisa lupa Allah? Padahal apa? Setiap hari dia bergelut di istananya Allah. Hari ini kita bisa duduk seperti ini dan bisa tenang, pikiran kita bisa tenang mendengarkan, kita bisa mendengar. Ini dari siapa? Dari Allah. Kok lupa sama Allahnya? Kok bisa? Ini ahli dzikir. Orang yang tidak ahli dzikir juga heran. Aku heran ya, orang kok bisa ingat Allah terus ya, padahal lihat macam-macam gini kok ingat Allah ya. Kenapa? Karena dia ingat macam-macamnya, bukan ingat Allahnya. Maka orang-orang ahli tariqah berusaha selalu zikir di dalam hati, menyertakan setiap detak jantungnya dengan zikrullah, menyertakan setiap desah nafasnya dengan zikrullah, setiap kerdipan matanya dengan zikrullah, setiap langkah kakinya dengan zikrullah, hingga seluruh tubuhnya, setiap pori-porinya, setiap bulu yang ada pada rambutnya, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya bersamaan dengan zikrullah, bersamaan dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunanya kita belajar tariqah supaya tidak lalai dari Allah. Di luar sholat pun kita nggak lalai, apalagi di dalam sholat. Maka dirawat ini hatinya agar selalu ingat kepada Allah. Langkah berikutnya adalah istiqamah di dalam melaksanakan amalan-amalan utama tersebut. Tadi sudah dilaksanakan semua ibadah dan dilaksanakan dengan istiqamah, continue, rutin, terus menerus. Dia tidak meninggalkan ibadah sunnah. Terus tidak mau pikirannya terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang liar, pikiran yang macam-macam, keinginan nafsu, keinginan syahwat dan lain-lain. Tak mau. Karena nafsu itu setiap hari ya berhayal saja. Maka di dalam hadis diceritakan baginda Rasul membuat satu garis seperti ini, kemudian digaris oleh Rasulullah dengan jari-jari, lalu ada garis lurus sampai lewat seperti ini. Baginda Rasul mengatakan inilah manusia di dalam perjalanannya ini batas-batas hidupnya manusia sampai titik yang terakhir. Akan tetapi hayalannya, nafsunya melebihi daripada garis kehidupannya. Umur kita belum tentu sampai 100 tahun, akan tetapi hayalan kita sampai 1000 tahun. Rakus dengan dunia. Maka kita dilatih setiap hari untuk ingat mati, berrabithah kubur di dalam adab zikir kita. Rabithah kubur hanya ingat proses kematian. Supaya apa? Supaya tidak rakus. Umur kita ini kan terbatas. Sebenarnya banyak teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur kita, satu, mata kita sudah mulai kabur. Sebenarnya teguran Allah, kalau matamu sudah mulai kabur, tak usah lagi lah memandang kepada indahnya dunia, pandang saja alam akhirat.
Telingamu pun mulai berkurang pendengarannya. Tak usah lagi kau dengar janji-janji manis, keindahan cinta dunia. Tak usah kau dengarkan berita dari kampung sebelah, dari akhirat. Tubuh pun mulai lemah. Dulu otot ini kekar, ini mulai mengendor. Apa maksudnya? Sudahlah, tak usah lagi kau bersungguh-sungguh, kau akan menyiksa dirimu sendiri. Persiapkan dirimu. Yang lemah ini suruh banyak di rumah, suruh banyak ibadah, suruh banyak baca Quran. Jangan lagi rakus terhadap dunia. Pikirannya udah mau kaya aja, padahal usia sudah senja. Sudah sering sakit. Bukankah sakit ini juga berita? Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan malaikat, dia bilang, wahai malaikat maut, nanti kasih berita aku ya ketika aku mau mati, kasih kabar aku, atau kasih tahu aku lah ya kalau aku mau mati, kapan mau mati. Oh iya, kata malaikat, kalau sudah dekat waktunya ya. Akhirnya malaikat datang, tanya, malaikat, kau datang ke sini untuk silaturahmi atau untuk mencabut nyawaku? Untuk nyabut nyawamu. Loh, bukankah aku sudah sampaikan? Tolong kasih aku berita sebelum aku mati. Berita itu sudah aku kirim dari kemarin. Sudah aku kirim dari kemarin. Mana? Itu jenggotmu yang sudah mulai memutih, rambut-rambutmu yang sudah mulai memutih, tubuhmu yang sudah mulai rapuh. Itu semua kabar bahwa umurmu sudah dekat. Ini sudah tua-tua, rambut sudah memutih, badan sudah rapuh, mau berdiri saja susah, masih rakus dengan dunia dan tak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Anda inginkan? Dan kemudian apa yang akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada. Di samping itu juga syukur, selalu syukur, bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat malam di rumahnya, dilihat oleh Sayyidah Aisyah sholat. Sayyidah Aisyah tidur. Begitu bangun, Rasul masih sholat. Tidur lagi, bangun masih sholat lagi. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sehingga kok begitu rupa? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu dan engkau sudah dijamin surga? Kok sholatmu sampai sebegitu rupa ya Rasulullah? Apa kata Rasul kepada Sayyidah Aisyah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tanda syukur itu seperti itu. Tanda syukur justru banyak dekat kepada Allah. Bukan syukuran, ucap terima kasih atau hura-hura. Syukuran malah hura-hura ini. Syukuran tapi malah maksiat. Bukan. Syukur kepada Allah itu dengan banyak ibadah. Maka pas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kehidupan, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih masih taat kepada Allah, setahun sekali kita syukuri, kita masuk khalwat, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah. Dengan harapan apa? Dengan syukur kita kepada Allah, menggunakan waktu yang istimewa ini, Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita, lembutkan jiwa kita, kasih semangat di hati kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Itu harapan.
Setelah semuanya ini terjadi dengan rutin terus menerus, maka dengan sendirinya akan ada kekuatan spiritual, akan ada kekuatan jiwa yang bekerja di dalam diri kita, melanjutkan kebiasaan itu dengan sendirinya, makin kuat. Artinya apa? Ini yang akan nyetir adalah jiwa kita sendiri nanti. Dengan terus menerus nanti Allah berikan kekuatan di dalam batin itu. Maka mencari orang yang semangat, ya, mendekatkan diri kepada Allah itu sulit. Jika kita termasuk orang diberi semangat oleh Allah, berarti apa? Apa yang kita lakukan telah dijawab oleh Allah dan kita diberi anugerah oleh Allah. Masih ingat ya yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, aku tak ingin tetap tinggal di dunia ini kok, gak kepingin aku tetap tinggal di dunia ini atau lama-lama hidup di dunia, aku gak suka, kecuali karena 3 perkara. Satu apa? Saya ingin mendidik anak-anak. Kedua, ingin melaksanakan sholat malam. Kalau nggak ada itu, tidak punya anak, kemudian nggak ada sholat malam. Yang ketiga, dakwah di jalan Allah. Nggak ada ini semua, lebih baik aku mati. Berarti apa? 3 hal ini harus kita lakukan. Didik anak kamu dengan baik. Udah sholat malam jangan pernah ditinggalkan. Dakwah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Kalau tidak, lebih baik Anda mati. Sulit loh ya. Maka Jibril pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai sesuka hatimu apa yang ingin kau cintai, tapi kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Maka belajar berpisah dengan apa yang kita cintai itu sulit. Di dalam bukunya Syekh Jalaluddin itu subhanallah, riwayat bangkai berjalan, diceritakan bagaimana ketika orang mau mati. Bagaimana ketika orang mau mati itu tergantung apa yang dicintainya. Orang cinta kepada harta, hartanya akan datang dibawa oleh iblis, dibawa oleh setan untuk menggoda dia supaya dia lihat harta-harta yang banyak itu. Sehingga apa? Saat dia banyak ingat kepada hartanya, kuat ingatan kepada hartanya, dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang cinta kepada istrinya, istrinya merengek, padahal yang datang itu yang merengek bukan istrinya, akan tetapi setan yang menyerupai kepada istrinya. Saat dia sakaratul maut, di tengah-tengah sadar, antara sadar dan tidak, dia datang merengek-rengek, wahai suamiku, bagaimana aku nanti kalau kau tinggalkan, dan seterusnya. Pada saat itu dia ingat kepada istrinya, maka dicabut ruhnya dan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Keberikutnya yang mencintai kepada anak-anaknya, anak-anaknya datang padahal bukan anak-anaknya, akan tetapi ini setan yang menyerupai mereka. Dia merengek-rengek menangis, bapak, bapak, bagaimana bapak kalau nanti bapak meninggalkan saya. Ingat, saat ingat itu kita su'ul khatimah. Ingat, istrimu, hartamu, anakmu, semua adalah milik Allah. Istrimu yang menjamin rezekinya adalah Allah, anak-anakmu yang menjamin rezeki dan keselamatannya adalah Allah. Kenapa kau berat meninggalkan mereka untuk dakwah di jalan Allah? Kenapa engkau berat meninggalkan mereka semua untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itu semua milik Allah. Ini selama ini yang sering mengganggu kita.
yang membuat kita tidak betah ketika berdakwah di jalan Allah, membuat kita tidak betah berpisah dengan mereka. Ingat bahwa banyak janda hidupnya lebih mulia dibandingkan saat masih punya suami. Banyak anak-anak yang yatim hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih makmur dibanding saat masih ada orang tuanya. Kenapa? Karena rezeki yang menjamin adalah Allah, bukan suami. Begitu juga ibu. Banyak anak-anak yang sukses saat ditinggalkan ibu. Ingat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yatim piatu, akan tetapi sukses. Kenapa? Karena berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau turun melihat Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau orangnya buta, dari kecil tidak bisa lihat apa-apa, akan tetapi bagaimana beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakinnya kepada Allah 100%, kedekatannya kepada Allah. Maka jangan takut meninggalkan itu semua. Ini sayang meninggalkan pekerjaan, alasan sibuk, alasan pekerjaan, alasan macam-macam, itu tidak akan pernah habis. Apa kata Nabi? Orang ini tidak akan pernah puas dengan itu semua sehingga mulutnya disumpal dengan tanah. Maksudnya apa? Kematian. Tidak apa-apa kita mati, tapi kalau kita sudah berada di jalan Allah. Tidak apa-apa kita mati kalau sudah kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Tak apa-apa kita mati kalau kita sudah disayang oleh Allah. Kita lagi cinta dunia, jauh dengan Allah, dimurkai oleh Allah, mati sungguh penderitaan yang tak berkesudahan. Maka jangan sayang meninggalkan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. 10 hari, 1 bulan, belum lama itu mendekatkan diri kepada Allah segitu. Makanya jangan pernah berhenti. Jangan hanya di dalam suluk saja, di luar suluk, di luar khalwat pun kita harus lebih bersungguh-sungguh. Jangan di dalam khalwat bersungguh-sungguh, keluar dari khalwat seperti orang keluar dari penjara, merasa bebas. Jangan merasa bebas, jangan. Tetap dekat diri kepada Allah, laksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ingat ya, usiamu sudah senja. Itu malaikat maut sudah melirik kita terus. Apabila terus-menerus yang ibadah sunnah dilakukan, sehingga apa? Di hati kita ini sulit untuk membedakan. Maksudnya sulit untuk membedakan apa? Mana yang fardu, mana yang sunnah. Kita tahu ini fardu dan sunnah, akan tetapi semua sama pentingnya. Bagaimana mau merasakan ibadah sunnah itu seperti itu, sedangkan yang fardu pun kita masih merasakan itu sebagai beban. Sehingga kita sholat itu di hati inginnya cepat menyelesaikan sholat saja. Allahu Akbar, pengennya ini sholatnya cepat selesai. Ingat kerjaan lain. Sholatnya aja masih gitu, gimana mau istiqomah di dalam yang sunnah? Yang sulit membedakan tadi maksudnya apa? Ibadah fardu itu sebagai keperluan kita, sunnah pun seperti itu. Sehingga sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika satu malam dia tertidur, hanya satu malam seumur hidupnya, satu malam tertidur hingga tertinggal salat tahajud, paginya menangis. Karena apa? Karena sayang betul kehilangan salat tahajud, sayang betul kehilangan sholat sunnah. Itu yang sunnah pun seperti itu. Akhirnya apa? Apabila kita melaksanakan yang fardu tapi kita tidak melaksanakan yang sunnah, sama dengan kita ini makan tanpa lauk sama sekali.
Tak enak rasanya makan hanya dengan nasi saja tanpa ada apapun. Setidak-tidaknya ada garam. Ini garam tidak ada, sayur tidak ada, ikan tidak ada, pelengkap makanan tidak ada. Seperti itulah rasanya orang yang salat fardu tanpa salat sunnah. Kemudian seperti itu. Kalau ditanyakan sekarang, kalau ditanyakan makanan pokok kita apa? Beras atau nasi. Akan tetapi tenangkah Anda apabila hanya makan nasi tanpa lauk? Tugas Anda yang pokok apa? Ibadah fardu, salat fardu, puasa yang wajib. Akan tetapi merasa enakkah Anda hanya dengan melaksanakan yang fardu itu saja tanpa yang sunnah? Ketika enak sama dengan Anda makan nasi tanpa lauk. Nah, orang-orang ahli tariqah harus merasakan bahwa ibadah-ibadah sunnah itu laksana lauk di dalam makan. Sudah merasakan seperti itu atau belum? Saya yakin masih banyak yang belum merasakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita rasakan betul. Makanya saya sering pesan, jangan pernah tinggalkan sholat malam, jangan pernah tinggalkan sholat malam, jangan pernah tinggalkan sholat malam. Anda ingin hidup nyaman, Anda ingin bahagia, Anda ingin tenang, tapi sering tinggalkan sholat malam, bagaimana Anda akan mendapatkan itu semuanya? Kenapa sholat malam jadi ukuran? Karena sholat malam itu sholat yang paling berat. Qabliyah ba'diyah mengiringi sholat fardu. Sebelum sholat, sesudah sholat, tapi mengiringi ibadah yang wajib. Akan tapi sholat malam tidak mengiringi ibadah yang wajib, tidak mengiringi sholat-sholat wajib. Dan di waktu malam banyak orang terbuai oleh rasa nyamannya, rasa dinginnya di waktu malam, sehingga apa? Sehingga sering terlalaikan. Itu usahakan kalau sudah meninggalkan yang sunnah saja, kita ini menyesal betul, sedih betul meninggalkan yang sunnah. Berarti apa? Perjalanan kita sudah mulai naik, sudah mulai naik. Ibarat orang salam sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, berarti belum. Atau wirid-wiridnya, zikir. Amalan tariqah adalah zikir. Ketika dia meninggalkan wirid itu, meninggalkan zikir, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita setiap hari berzikir, tapi zikir itu ketinggalan. Subhanallah, ada hal yang hilang dari dalam diri kita. Kalau ngukur diri kita itu aja, aku ini sudah disambut oleh Allah apa belum ya pendekatan kepada Allah. Kalau kita sudah merasa berat meninggalkan yang sunnah, hati ini sakit kalau kita tidak berwirid, hati ini sakit kalau tidak sholat malam, berarti kita telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau itu berarti taroki kita benar ya, atau naik kita benar dan akan diambil oleh Allah atau disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Berikutnya apa? Kalau sudah demikian, kita masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa kita di dalam kekuasaan Allah ta'ala, kita tidak merasa lagi itu. Salat yang tadi kita laksanakan, kita ketagihan, lama-lama kita nggak merasakan lagi. Ini semuanya adalah milik Allah dan kita tidak ada daya upaya. Bukan upaya aku, ini adalah anugerah Allah. Masuklah kita pada maqam fana. Inna Allah astafa ajzaman ma halla fiha bi ma'ani rububiyyati wa zala anha ma'ani al-bashariyah. Insyaallah ini dibahas pada pertemuan besok.
Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya dan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.